Halo, selamat siang. Siang Ibu. Selamat siang, Bu. Siang. Ya, berarti suara saya bisa diterima dengan baik ya. Bisa Bu. Oke, sebelum kita masuk ke perkuliahan, Anda bisa download materi kuliah yang saya taruh di Google Classroom. Kelas code-nya Google Classroom sudah saya share ya di grup ya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ya, jadi nanti sampai terakhir nanti nggak ada yang tanya lagi, Bu, saya belum bisa masuk ke Google Classroom. Nah, terus ya sebagai mahasiswa itu jangan manja gitu ya. Semua apa-apa tanya dosennya. Loh, kalau semua one by one per orang seperti itu, jawab berapa ratus orang saya kayak gitu ya. Kayak yang lama juga kalau mau mahasiswa lama masuk memperbaiki ya cari info, kenalan kayak gitu. Oh, saya bergabung di kelas A ya supaya bisa masuk di grup kelas A. Ya, siapa ketuanya kayak gitu. Enggak semuanya langsung ke dosennya lu ya apa sih kayak gitu. Satu-satu dosennya mau jawab seperti itu. Kan enggak satu orang kasus seperti itu. Ya, jangan manja gitu. Ya, bergaul, cari. Kalau aku ambil di kelas B, siapa ya kelas B? Masa nggak ada kenalan sama di bawahnya kayak gitu. Oke, ini saya tunjukkan Google Classroom. Saya tak buka Google Classroom. Mana Google Classroom ya? Sudah pada di-download materinya? Kalau sudah bisa masuk di Google Classroom, ini materinya
ada dua macam. Ya, yang satu adalah nih teknik fondasi 1 ini berupa Makromedia Flash gini ya, RAR ya. Ya ini kamu download berupa file yang nanti sebentar lagi saya pakai. Yang satunya lagi adalah buku yang ini. Buku. Nih, ada buku fondasi dangkal. Ya. Oke. Terus ada juga RPS ya. Rencana perkuliahan 1 semester. Berarti ini apa aja perkuliahannya nanti rencananya Anda bisa lihat di sini. Dan nanti kalau misalkan mengulangi apa yang sudah diterangkan kurang paham kayak gitu bisa diulangi lagi memakai ini yang Makromedia Flash tadi. Ya, ada juga ini rekaman yang tahun-tahun kemarin ya. Kenapa ada UTS di sini ya? Buang ini mestinya. Nantilah. Oke, rekaman kuliah. Nah, ini kan bisa didengerin ya, diikutin ini yang kemarin. Udah, jadi itu materinya. Kemudian kalau ada tugas-tugas, ada tugas fondasi 1 kan? Ya kan? Nah, nanti tugasnya dikumpulkan di sini di Google Classroom. Kalau UTS UAS mungkin karena sudah luring, mungkin sistemnya ya datang ke kampus, jadi menyerahkan tugas kayak gitu. Tapi selain UTS UAS, mungkin ada PR atau tugas fondasi 1, ya itu bisa dikumpulkan di sini. Itu nanti saya kasih untuk kelas A seperti ini, kelas A, kelas B, kelas D ada direktorinya sendiri-sendiri. Oke, itu ya Google Classroom. Sekarang kita masuk ke materinya. Ini, kalau ada geoteknik, terus kemudian cari yang geoteknik tadi diceklik, kemudian cari yang geoteknik juga, yang ikonnya gede, bukan yang SWF. Ini ya, geoteknik nih besar nih, aplikasi, bukan yang SWF. Nah ini diceklik 2 kali. Nah ini materinya, di mana geoteknik ini adalah materi 1 semester. Jadi termasuk Mektan 1, Mektan 2 yang sudah kamu lalui, dan fondasi yang sebelah kanan ini analisa desain fondasi. Nanti dibagi 2, fondasi 1 dan fondasi 2 ini juga gitu ya. Mektan 1 kalau mau ngulangi lagi ya, kan masih dipakai itu gabung nanti ya. Ada perencanaan fondasi, ngitung penurunan. Nah, ngitung penurunan kan ada di Mektan 2, di sini ada Mektan 2. Jadi sudah satu departemen gitu ya. Departemen teknik itu kan isinya ini, geoteknik itu isinya Mektan 1 ini ya, Mektan 2. Jadi kalau mau masuk Mektan 2 ya ini diceklik Mektan 2. Kemudian bahannya apa? Ini ada penyebaran tanah, penurunan fondasi, stabilitas lereng kayak gitu. Rembesan dan seterusnya. Misalkan mau ngitung penurunan gimana sih rumusnya lupa ya, udah pelajari lagi. Penurunan apa? Konsolidasi. Nih dan seterusnya. Oke, balik lagi ke daftar isinya. Ini kan Mektan 1, Mektan 2 itu masuk di prinsip-prinsip rekayasa geoteknik. Fondasi masuk di sini, analisa dan desain fondasi. Kita masuk sini ya, ceklik. Nah, nanti dibagi lagi menjadi fondasi dangkal, fondasi dalam, dan konstruksi penahan tanah. Untuk fondasi 1 itu isinya ini fondasi dangkal. Jadi fondasi dangkal ini isinya 1 semester ya. Untuk fondasi 1. Kemudian fondasi dalam dan konstruksi penahan tanah itu nanti untuk di fondasi 2.
Kita langsung masuk ke ini, fondasi dangkal. Nah, apa aja isinya fondasi dangkal yang akan kita pelajari dalam satu semester? Nih, ada pendahuluan pengertian fondasi, jenis-jenis fondasi, kriteria perencanaan fondasi dangkal dan tipe-tipe keruntuhan fondasi. Kemudian apa lagi? Daya dukung fondasi dangkal, pendahuluan dan seterusnya ya, banyak sekali. Nih, persamaan daya dukung basic, kapasitas daya dukung Meyerhof, fondasi lereng dan seterusnya. Oke. Ini masih banyak lagi. Fondasi telapak ini sudah perencanaan, fondasi telapak kolom setempat, perencanaannya juga. Ini fondasi gabungan. Nah, sebelum itu belajar dulu. Ada juga fondasi rakit, belajar dulu jenis-jenis fondasi. Fondasi dangkal, pengertian fondasi. Pengertian fondasi, apa sih fondasi itu? Fondasi dapat didefinisikan sebagai bangunan bawah dan tanah atau batuan di sekitarnya yang akan dipengaruhi oleh elemen bangunan bawah dan bebannya. Di mana fondasi fungsinya ya berfungsi meneruskan beban dari bangunan atas atau upper structure ke lapisan tanah di bawahnya, tapi dengan syarat ya tanpa mengalami keruntuhan geser tanah. Jadi dia memang fungsinya meneruskan beban, tapi tidak boleh terjadi keruntuhan geser tanah dan penurunan yang terjadi tidak boleh melebihi daripada penurunan yang diizinkan. Ini syaratnya ini. Jadi fondasi itu dibilang stabil, nah, kalau dia tidak terjadi keruntuhan geser dan penurunannya tidak melebihi daripada yang diizinkan. Ya, dua syarat ini jika fondasi terletak di tanah yang datar, bukan pada kemiringan atau lereng-lereng gitu. Oke. Kemudian fondasi itu dibagi dua macam ya. Menurut penyaluran beban dari bangunan atas ke tanah bisa dilakukan memakai yang pertama dengan cara fondasi dangkal, yang kedua dengan fondasi dalam. Nah, sekarang kapan disebut fondasi dangkal? Kriterianya apa ya yang masuk fondasi dangkal? Jika D per B-nya lebih kecil 1, maka dia termasuk fondasi dangkal. D itu kedalaman fondasi, jadi berapa dalam fondasi itu tertanam, sedangkan B itu lebar fondasi. Jadi kalau D per B lebih kecil 1, dia masuk di fondasi dangkal, termasuk fondasi dangkal. Kalau fondasi dalam, jika D per B-nya antara 4 sampai 5. Ya, jadi perbandingan antara kedalaman dibanding lebar, kalau antara 4 sampai dengan 5, dia itu masuk di dalam fondasi atau tergolong fondasi dalam. Itu kriterianya ya. Nah, sekarang kapan digunakan gitu ya? Digunakan fondasi dangkal gitu. Jadi kalau merencanakan gitu ya. Nah, ini aku merencanakan pakai apa? Apa suka-suka gitu merencanakan. Tidak bisa seperti itu, tapi merencanakan fondasi dengan tipe apa ya, jenis fondasi yang dipakai, itu melihat kondisi tanah di sekitarnya. Maksudnya sekitar itu di mana fondasi itu akan dibangun. Nah, jika tanah kerasnya letaknya dekat dengan permukaan, maka cukup memakai fondasi dangkal. Tapi kalau tanah kerasnya itu jauh dari permukaan, maka digunakan fondasi dalam. Sudah paham? Sampai sini mengerti? Halo? Halo? Mengerti, Bu. Ya, coba sih, kapan ya fondasi itu disebut fondasi dangkal? Kapan? Dia dikatakan, oh ini tergolong fondasi dangkal itu kapan? Ketika dekat dengan permukaan. Nah loh ya, salah. Itu kan penggunaannya. Tapi disebut atau tergolong fondasi dangkal. Kapan dia itu dikatakan, oh ini fondasi dangkal? Nah itu kapan? Ketika kedalamannya kurang dari 1 meter, Bu. D per B. Bukan kedalaman doang. Kedalaman dibagi dengan lebarnya lebih kecil 1. Ya, hati-hati ya. Pertanyaannya
apa ya? Bukan mirip ya sebenarnya ya. Yang teliti aja denger ya. Kemudian kapan disebut fondasi dalam? Kapan? Bila mana tuh fondasi itu disebut fondasi dalam atau termasuk golongan fondasi dalam? Kapan? Ketika kedalaman dan lebarnya lebih dari 4 sampai dengan 5. Nah, perbandingan antara D. Perbandingan kan ada per ya, itu perbandingan antara D dan B atau D dibagi B lebih besar antara 4 sampai dengan 5. Oke, itu termasuk kriteria ya. Disebut fondasi dangkal atau dalam. Nah, sekarang kapan ya digunakan, diaplikasikan fondasi dangkal? Kapan? Ketika tanah keras dekat dengan permukaan. Betul. Nah, kalau fondasi dalam, kapan digunakan fondasi dalam? Ketika jauh dari permukaan. Ketika tanah Aku sudah jauh paham dari ya, permukaan. ngerti bedanya ya, ngerti bedanya ya. Mengerti, Bu. Satu itu golongannya. Jadi kapan dia disebut fondasi dangkal? Ya ini, kalau dia memenuhi syarat D per B lebih kecil 1. Tapi kapan digunakan? Penggunaannya ya kalau tanah kerasnya dekat dengan permukaan gitu. Jadi sekali lagi nanti kalau sebagai engineer merencanakan tidak boleh suka-suka. Lihat tanah kerasnya berapa. Tanah kerasnya itu 3 meter gitu. Berarti kan pendek-pendek aja ya, dekat aja dengan permukaan gitu. Ya kan? Nah, lebar fondasi berapa gitu. Biasanya kalau 3 meter itu ya wis ketahuan lah, oh fondasi dangkal. Kalau dalam 17 meter, 20 meter ya sudah pakai tiang panjang. Yang panjangnya sampai 12 meter gitu. Ya, lanjut. Nah, sekarang jenis-jenisnya fondasi dangkal. Nah, jenis fondasi dangkal yang pertama adalah fondasi telapak atau disebut juga isolated footing. Yang dimaksud fondasi telapak itu satu kolom satu footing. Kemudian footingnya itu bentuknya macam-macam. Ada yang berbentuk bujur sangkar, ada yang persegi panjang, ada yang lingkaran. Ya, gimana sih fondasi telapak itu? Ini tadi kan dibilang fondasi telapak satu kolom satu footing, ya kan? Satu kolom satu footing. Ini footing yang bagian bawah nih, plat ini loh. Nah, footingnya inilah yang berbentuk 4 persegi panjang, bujur sangkar, dan lingkaran. Ini yang bujur sangkar ya. Kemudian yang 4 persegi panjang, ini. Kan? Telapak 4 persegi panjang, satu kolom, satu footing. Footingnya berbentuk 4 persegi panjang. Begitu pula kalau lingkaran. Nih. Ya, satu kolom, satu footing. Footingnya berbentuk lingkaran. Ya. Ini ya. Kalau tulisan ini cursor ini dibawa ke sini itu ada berubah dia menjadi tangan, itu berarti bisa diceklik, ngeling dia kemana, klik gitu lari ke sana. Itu kalau ini biasa nggak ada ini. Ini coba. Kemudian berikutnya fondasi jalur, ya kan? Yang gimana tuh fondasi jalur atau combined footing? Nih, ceklik. Nah ini fondasi jalur atau combined footing, fondasi gabungan. Yang disebut fondasi jalur, nah ini lihat. 2 kolom footingnya gabung menjadi 1. Ada yang dihubungkan dengan balok, makanya disebut dengan balok fondasi. Tapi kalau tidak ada baloknya, makanya disebut fondasi jalur tanpa balok fondasi. Ya, 2 kolom footingnya jadi 1. Nah, kapan digunakan fondasi seperti ini, combined footing atau fondasi jalur atau fondasi gabungan gitu kan? Kalau jarak antar kolom 1 dan lainnya ini kolom 1 dan kolom 2 ini jaraknya terlampau dekat, maka footingnya akan menggabungkan sambung gitu. Yang kedua, bila di sini ini yang sebelah kiri itu berbatasan dengan kepemilikan orang lain, tanahnya orang lain gitu. Jadi kan kita enggak mungkin ya bangun menjorok masuk ke tanahnya orang lain, sehingga kebutuhan lebar yang di sini ya dipotong sampai batas daerah kepemilikan kita sendiri, kekurangannya dipindahkan ke sini, ke kanan. Sehingga akan menggabung juga dengan yang footing yang dari kolom berikutnya. Ngerti maksudnya? Paham ya? Paham ya? Lanjut. Nah sekarang masih fondasi jalur atau gabungan. Kapan digunakan? Dia bentuknya itu 4 persegi panjang gini aja, kotak gini aja. Atau
kapan digunakan dia perlu trapesium seperti ini. Trapesiumnya juga bisa balik-balik gini kan. Nah ini yang kecil, ini lebar atau sebaliknya. Nah kembali kalau beban yang bekerja di kolom A besarnya itu mendekati sama dengan beban yang bekerja di kolom B, maka cukup diperlukan footingnya ini bentuknya lurus aja 4 persegi panjang. Ya kan secara logika gini, misalkan ini yang bekerja di sini 30 ton, yang di sini 25 ton. Nah, lebar yang dibutuhkan kan mendekati sama sehingga lebar ini sama lebar ya. Jadi lurus aja. Tetapi kalau P di A jauh lebih besar, katakan P di A jauh lebih besar dari P di B, beban yang ada di kolom A jauh lebih besar dari kolom yang ada di kolom B, maka tidak cukup dia seperti ini kotak. Misalkan nih, ini lebih besar ya, 100 ton misalkan. Yang di sini cuma 25 ton. Nah yang 100 ton itu kan pasti membutuhkan lebar yang lebih lebar, ya kan? Lebar fondasi yang lebih lebar. Sedangkan yang cuma 25 ton, lebar fondasi yang dibutuhkan pasti dia akan lebih pendek kan, itu sehingga bentuknya seperti ini. Yang ini yang kanan ya. Jika P di A jauh lebih besar dari P di B, maka bentuknya yang diperlukan adalah footingnya bentuknya trapesium. Trapesium itu yang mana? Lebar yang sebelah mana? Yang A, karena P di A tadi lebih besar, jangan terbalik. Kalau terbalik seperti ini artinya P di B yang jauh lebih besar daripada P di A. Iya, paham ya? Halo? Paham, Bu. Halo? Paham, Bu. Bu. Ya, sudah paham ya. Jadi kalau misalkan PA sama PB, beban yang di kolom A dan kolom mendekati sama ya wis lurus saya toh. Ngapain sampai di ini? Itu. Karena mendekati sama bebannya, ya lebarnya pasti ya deket-deket sama, jadi lurus aja. Tapi kalau perbedaannya sangat jauh, ya seperti ini. Jika A yang lebih besar berarti yang lebih lebar di bagian A. Kalau B yang jauh lebih besar berarti yang lebih lebar itu di bagian B. Next, mat foundation. Masih jenis-jenis fondasi yang tadi ya. Mat foundation atau rough foundation. Oke, atau flat foundation gitu. Nah, itu perhatiin kolomnya yang biru-biru ini ya, kolomnya banyak, tapi footingnya jadi satu. Kalau kolomnya 2, footingnya jadi 1, tadi apa? Kolomnya 2, footingnya jadi 1, tadi fondasi apa? Fondasi jalur. Fondasi jalur. Ini ya gabungan, sama aja. Nih, atau combine footing. Nah, kalau satu kolom satu footing apa tadi namanya? Fondasi telapak. Oke, sebelah telapak. Nah sekarang kalau kolomnya banyak-banyak, nih kolomnya banyak, footingnya jadi satu. Itu yang disebut dengan fondasi flat atau mat foundation atau raft foundation. Nah kalau misalkan dikasih balok, nah ini plat baloknya ini yang warna pink, baloknya yang warna pink. Yang ungu itu platnya, kita lihat dari depan ini, potongan depan. Ungu ini platnya, ya ini balok fondasi. Nah ini yang putih-putih ini, ya kolomnya. Gitu. Oke, selesai plat. Sekarang fondasi menerus. Fondasi menerus itu seperti fondasi telapak ya. Cuman telapak itu kan kolom. Kalau fondasi menerus bukan lagi kolom, dia seperti dinding ini. Gitu. Ini fondasi menerus. Jadi kalau dilihat dari atas seperti ini. Yang kuning ini yang seperti dinding itu. Yang ini footingnya yang coklat. Dan strap footing. Strap footing itu seperti fondasi telapak, hanya digabungkan atau dihubungkan dengan strap beam. Nah ini dihubungkan dengan balok gitu, strap beam. Dan ini sudah menjadi fondasi, bukan fondasi dangkal lagi ya, fondasi dalam, tiang pancang termasuk fondasi dalam gitu.
Nah, penampang pondasi dalam tiang pancang itu bisa berbentuk bujur sangkar, lingkaran berongga, persegi berongga, ini berapa? Segi 8, ataupun dari pipa baja. Ya. Kemudian tiang tadi kan tiang pancang dari beton. Bisa juga tiang itu dari baja profil. Ini ya, profil I. Nah, kemudian yang ini adalah seat pile. Seat pile itu biasanya penggunaannya di sebagai cover dam ya. Sebagai cover dam, kamu tahu dok? Tahu dok? Apa dok? Halo? Kalau misalkan, bentar saya mau buka ini. Kalau misalkan pesawat itu kalau rusak itu diperbaikinya di mana? Namanya apa? Hangar. Hanggar. Nah, kalau kapal laut, kalau rusak, dia diperbaikinya di mana? Namanya apa? Bengkel. Loh, sepeda motor bengkel. Kalau istilahnya itu hanggar untuk pesawat. Kalau untuk kapal laut, masuk bengkel. Apa namanya? Untuk memperbaiki kapal laut itu namanya apa? Dok, yang Ibu tadi bilang. Ada pernah dengar? Untuk memperbaiki kapal laut itu namanya dok. Dok itu bagi dua ya, ada dua macam. Ada yang graving dock, ada yang floating dock. Kalau floating dock itu yang dock yang mengapung ya, floating itu mengapung kan. Jadi dia yang mengapung, bisa mengapung kayak kapal selam gitu loh, bisa mengapung. Jadi kalau kapal laut itu ada yang rusak, tidak bisa menepi ke dermaga. Nah ini floating dock ini yang pergi ke tempat kapal rusak itu, yang di tengah laut. Nah, kemudian dia ada di posisi misalkan ini kapalnya gitu, berarti docknya ada di bawah sini, kan dia seperti kapal apa amfibi gitu kan. Nah, terus kemudian ini kalau ini naik kan berarti dia kapal itu ada di sini. Kapal yang rusak itu sudah di atas dock, kemudian airnya itu dipompa keluar. Nah, yang saya ceritakan itu bukan yang floating dock ini yang floating dock. Yang graving dock. Aduh. Yang graving dock. Sebentar. Ini gantinya papan tulis ini kalau kesenggol sedikit. Udah enggak. Nah, kalau graving dock itu seperti ini. Ini graving dock. Permanen di tepi dermaga. Nah, ini apa ini? Dinding kan? Dari apa ini? Dari batres atau counterfort? Belum ya tadi ya? Ya, ini dinding ini terbuat dari batres atau counterfort, begitu. Ini juga dinding ini. Nah, kalau ini kan pintu ini kan laut. Pintu ini bisa dibuka. Kalau ini pintunya dibuka, ada kapal rusak, ya kan airnya masuk. Ada masuk, kapalnya ditarik. Yang ada di sini kapalnya pompa air keluar, ini tutup, pompa air keluar kan kering. Berarti orangnya turun, di sini ada tangga membetulin kapal. Kalau kapalnya ini udah baik, nah ini dibuka aja pintunya, air laut masuk, dia bisa keluar sendiri. Nah inilah graving dock yang saya bilang tadi. Kenapa ngomong-ngomong graving dock? Pembangunan graving dock ini loh, dinding dock ini yang tepi-tepi itu terbuat dari batres atau apa tadi satunya? Counterfort.
Nanti ada gambarnya. Ya. Mau ngomong seat pile ya. Kok jadi ke situ? Seat pile ini untuk dari baja ya, untuk cover dam. Jadi misalkan ini pelabuhan tadi di pelabuhan ini. Kalau ini pelabuhan ya, ini yang daratan toh, di sini laut. Kalau mau ngecor di sini kan tidak bisa kalau berhubungan dengan air laut. Berarti akhirnya di sini tuh harus dibuat cover dam. Ini dibikin cover dam dulu gitu kan. Baru nanti airnya ini dipompa ke sini. Nah ini kan kering, baru bisa dilakukan pengecoran. Nah cover damnya gimana? Ya tadi yang seat pile tadi kan bentuknya gini, teng 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 gitu. Ini punya ketebalan kan ke bawah gini, ditancapkan, dipancang ke bawah kayak gitu. Ya punya ketebalan gini kan. Ya dipancang ke bawah. Nah terus bikin lagi yang di sebelahnya, disambung. Nah, gini terus, bikin lagi terus disambung. Bisa bayangin? Halo? Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yang dari gambar mana tadi? Dari ke ini. Ya kan ini dipancang ke bawah. Terus sebelahnya dipancang lagi terus. Kan berarti kayak dinding ya, cuman satu lapis tapi ya. Kalau jajar kan jadi kayak dinding gitu. Nah, tapi bikinnya enggak cuma satu. Enggak cuma satu, bikin lagi di sini. Di sini. Terus ditambah terus gitu. Kayak gini lagi dinding. Nah, berarti tengahnya ini nanti ini kan dipancang ke bawah. Tengahnya ini diisi pasir dan air. Jadi kan dia punya ketebalan ya antara dinding yang depan ini sama dinding yang belakang ini. Ini kan jadi ada ketebalan, jadi kayak dinding gitu. Paham ya? Mantap lah. Jadi terus akhirnya daripada kalau cuma satu lapis gini, nah dibikin dua lapis, jadi punya ketebalan ini. Isinya apa ketebalannya itu? Pasir sama air gitu. Nah baru inilah cover dam, kemudian tadi air yang ada di pelabuhan itu pompa balik ke laut sehingga bisa dilakukan pengecoran. Gitu? Oke? Halo? Halo? Ya, Bu. Lanjut ya. Itu seat pile. Yang baterai nanti ya. Tapi sudah saya gambarkan tadi. Ini pilar jembatan, ini sumuran. Sumuran tuh kayak tiang pancang, cuman panjangnya itu enggak sepanjang tiang pancang. 6-7 meter aja, 6-7 meter aja. Tiang pancang kan sampai 12 meter. Ya. Nah ini dinding penahan yang kita bicarakan tadi. Untuk apa dinding penahan? Mengatasi kelongsoran, kayak gitu. Nah macamnya dinding penahan, ada yang terbuat dari batu kali. Ya, berarti dia itu memanfaatkan gaya beratnya, berarti dimensinya tebal-tebal. Itu. Makanya disebut gravity walls. Karena dia memanfaatkan gaya berat dari dimensi yang tebal ini kalau terbuat dari batu kali. Nah, kalau misalkan dia terbuat dari beton, ya kalau dari batu kali disebut gravity walls ya. Kalau terbuat dari beton dibantu dengan tulangan. Tulangannya sedikit, dimensinya yang terbuat dari beton, dimensi betonannya ini masih besar gitu, ya disebutnya semi gravity walls. Tapi kalau misalkan diperamping lagi betonannya ini dan diperbanyak tulangannya, maka disebutnya adalah cantilever walls. Ya, seperti ini, tulangannya lebih banyak. Ini tadi fungsinya untuk kelongsoran ya. Dan setelah itu counterfort. Nah ini yang saya gambarkan dok tadi loh ya, pinggir-pinggirnya dok itu dari ini. Dari counterfort atau buttress. Apa bedanya counterfort sama buttress? Kalau counterfort itu ada penyangganya ini, penyangga ini 1, 2 dan seterusnya sepanjang berapa dinding ini. Panjang dinding ini ya sesuai dengan tonase kapal ya. Kan tadi untuk graving dock ya. Makin besar tonase kapal, makin besar, makin panjang kedalaman ini ya, graving dock itu, dinding penahan ini makin panjang. Sehingga kalau nggak dikasih segitiga ini, penyangga ini,
kan melendut. Ya, selain tekanan dari tanah di belakangnya, kalau di depan itu ada air. Ya, jadi kalau penyangganya di depan seperti ini namanya counterport. Kalau penyangganya dipindah yang sebelah sana, nah itu namanya yang buttress tadi. Jadi tahu ya penggunaannya counterport atau buttress. Ya contohnya tadi untuk dock tadi, untuk graving dock. Oke? Halo? Ya, Bu. Oke. Nah ini pendahuluan, ini salah ya, oh metan. Salah ini, salah masuk. Bentar. Ini mengganggu ini. Daftar isi. Kita masuknya di sini loh. Kalau kriteria pendahuluan sudah, pengertian fondasi sudah, jenis fondasi sudah, ya kan? Tadi ada yang telapak, gabungan, sampai fondasi dalam gitu. Jenis fondasi sudah. Sekarang kita di sini kriteria perencanaan fondasi dangkal dan tipe-tipe keruntuhan. Kriteria perencanaannya, ini kapasitas daya dukung harus lebih besar. Ini kapasitas daya dukungnya itu yang ini. Jadi kalau ada fondasi kita taruh ditanam di dalam tanah, akan muncul tegangan kontak nih TOC ini, dan akan ada reaksi balik yaitu daya dukung dari tanah ini, daya dukung ultimate. Nah nih, kapasitas daya dukungnya mana yang harus lebih besar? TOC-nya atau Q ultimate-nya supaya aman? Yang ke bawah ataukah yang daya dukungnya yang ke atas, Q ultimate-nya? Yang lebih besar yang mana? Yang harus lebih besar supaya aman. TOC-nya atau ultimate-nya? Makanya kapasitas daya dukungnya harus lebih besar dari beban luar yang ditransfer lewat sistem fondasi atau tegangan kontak. Nih, tegangan kontaknya. Tegangan kontak ini terjadi kan ada beban luar bekerja, ada horizontal, ada vertikal, ada momen. Muncul tegangan kontak, ya kan? Nah, tegangan kontak ini yang terjadi, ya berarti jangan lebih besar dari ultimate, runtuh dong kalau lebih besar dari daya dukungnya. Ya, paham ya? Nah, safety factornya berapa keamanannya? Karena Q ultimate-nya kan harusnya jauh lebih besar ya. Berarti safety factornya adalah Q ultimate dibagi dengan TOC-nya. Apa tadi, tegangan kontaknya, gitu. Nah, untuk fondasi safety factornya itu mencapai harus ya minimal 3. Itu ini apa nih, kriteria perencanaan 2, pengertian fondasi dangkal, stabilitas fondasi dangkal, tipe keruntuhan. Ini ya kita bisa langsung ke sini satu ceklik bisa, tapi atau tiap lembar gitu ngurut gitu. Ini lewat aja ke kanan, sama aja. Ini karena untuk menjelaskan ya demi lembar. Ini kalau tiang pancang dipancang masuk ke dalam tanah, nah akan terjadi friksi antara dinding tiang pancang ini dengan tanah sekitarnya. Nah, friksi ini muncul sepanjang tiang yang masuk ke dalam tanah saja. Kalau yang tidak masuk ini ya nggak ada friksi. Nah, begitu mencapai tanah keras, ada tekanan balik kan, yaitu end bearing pile atau tahanan ujung. Ya kan, kalau sudah sampai tanah keras kan berarti ada daya dukungnya tadi loh. Kayak Q ultimate gitu kan. Nah, kalau sudah ada tanah keras, nah ada daya dukungnya ini, end bearing pile namanya, atau tahanan ujung atau konus. Jadi daya dukung tiang ini, daya dukungnya gimana ngitungnya? Ya akibat friksi ini, Q, F, akibat friksi itu disingkat F, ditambah dengan daya dukung Q akibat end bearing pile atau QC. Jadi daya dukungnya fondasi dalam ini adalah QC, yang ini ditambah QF friksi. Oke, paham? Halo?
Bambu. Bambu. Oke, kalau paham ya lewat terus. Mudahan lebih dari kelas lain ya. Nah sekarang kalau ada horizontal yang bekerja, kan tiang itu pasti akan kedorong ke sana ya. Ini karena arahnya dari kiri ke kanan, berarti dia akan miringnya juga ke kanan. Terus siapa yang menahan? Yang menahan ya ini dari tanah ini kan ada tekanan lateral ke arah kiri, H-ult namanya, H-ultimate. Ya, mana yang lebih besar? HWL yang membuat dia miring ataukah yang menahan H-ult? Mana yang harus lebih besar? Ultimate. H-ult-nya. Berarti safety vektornya H-ultimate dibagi HWL. Gitu. Karena horizontal yang menahan kan ini ya, jadi ini tidak masuk ini. Kan arahnya ke sana, didorong ke sana, berarti yang menahan kan yang berlawanan. Kalau ini kan ke atas. Kalau bebannya vertikal, ini kan bebannya lateral. Gitu. Next. Nah sekarang kriteria perencanaan. Tadi di awal tadi kan gini ya, apa sih fungsi fondasi? Meneruskan beban dari struktur atas ke lapisan tanah di bawahnya dengan syarat tidak terjadi keruntuhan, ya kan? Berarti daya dukungnya, key ultimate-nya harus lebih besar gitu kan. Jadi tidak akan runtuh tanahnya, bangunannya. Jadi tidak terjadi keruntuhan. Yang kedua adalah penurunan yang terjadi tidak lebih daripada yang diizinkan. Nah sekarang bicara penurunan yang diizinkan itu berapa? Gitu kan? Penurunan yang diizinkan jika yang bekerja itu adalah gaya aksial. Jika yang bekerja itu gaya aksial, penurunannya itu kalau penurunan seragam ya, bukan segera, sorry. Jadi penurunan itu dibagi dua, ada penurunan seragam dan penurunan yang tidak seragam. Maksudnya penurunan seragam itu ya berarti fondasi itu turunnya itu bareng ya, ujung-ujungnya itu sama turunnya, yang satu ujung satu tuh. Misalkan turun 2 cm, yang sebelahnya juga 2 cm, semuanya sama. Ya. Nah, yang berbahaya adalah kalau turunnya itu tidak rata, tidak sama, penurunan tidak seragam. Ya kan? Nah, untuk penurunan yang seragam, kalau menerima beban aksial, itu yang diizinkan penurunannya adalah antara 5 sampai 10. Tapi kalau tidak seragam, tetap menerima beban aksial ya. Penurunan yang diizinkan itu lebih kecil ya, karena ini yang lebih berbahaya yang tidak seragam ini. Antara 2 sampai 5. Nah, sekarang kalau bebannya itu yang bekerja bukan aksial lateral. Berapa penurunan yang diizinkan? Yaitu antara 1/4 sampai setengah dari izin daripada kalau menerima aksial. Nah, jadi kalau misalkan untuk penurunan seragam, jika menerima beban lateral berarti misalkan 0,25 kali 5 atau sampai 10 gitu. Kalau ambil yang setengah juga bisa 0,5 kali antara 5 sampai 10. Gitu. Ini juga bisa 0,3. Ini kan 0,25 sampai 0,5 ini kan diantaranya ini 0,3, 0,4 gitu kan, 0,3 kali misalkan di sini berapa? Yang 6 cm misalkan. Sudah paham maksudnya? Paham nggak? Paham. Ya. Nah, sekarang untuk penurunan yang tidak seragam ya tetap ini 0,25 sampai 0,5 dikalikan yang ini antara 2 sampai 5 yang tidak seragam itu. Jadi bisa ambil yang ini misalkan 0,3 kali berapa? 4 bisa. 0,3 kali 4 itu berarti berapa yang diizinkan? Berarti 4 dibagi 3 ya. Dibagi sepertiga. Berapa itu? 1 koma ya. 1 koma. Itu untuk lateral. Lebih kecil dong. Untuk lateral yang bekerja itu lebih kecil. Jadi 1 koma gitu ya. 1,3 ya.
yang diizinkan jika menerima beban lateral. Jadi lebih kecil dibanding yang kalau aksial. Nah, kalau menghitung penurunan yang terjadinya ya kembali lagi ke Mektan 2. Ya, di Mektan 2 kan kamu sudah menghitung penurunan segera, penurunan konsolidasi gitu. Masih ingat apa itu penurunan segera? Apa itu penurunan konsolidasi? Ada yang masih ingat? Halo. Pengertian fondasi dangkal tadi sudah. Nah, ini yang dimaksud lab D ya. Tadi kan ada D per B lebih kecil 1. Oh, maka dia termasuk fondasi dangkal. D kedalaman fondasi dari muka tanah sampai dasar fondasi itu yang disebut D kedalaman. Dengan lebar fondasi ya ini lebarnya footing ini. Nah, jika kalau D dibagi B-nya lebih kecil 1, dia termasuk fondasi dangkal. Tuh. Pengertian stabilitas fondasi dangkal tadi kan sudah. Fondasi itu dibilang stabil ya kan, selain fungsinya meneruskan beban tadi, tapi kan harus stabil terhadap apa? Ya ini tidak terjadi keruntuhan tadi, itu akhirnya kapasitas daya dukung tanahnya besar ya, dapat menahan beban yang bekerja di atasnya. Kemudian penurunan yang terjadi tidak lebih daripada yang diizinkan. Penurunan yang diizinkan sudah dipelajari barusan. Penurunan yang terjadi tengok di mekanika tanah 2. Nah, sekarang daya dukung tanah, cara menentukan daya dukung tanah itu tergantung apa aja ya daya dukung tanah itu. Memang belum belum dibuktikan ya rumusnya ya. Tetapi cara menghitungnya nanti itu begini. Daya dukung, Q ultimate kan, tadi kan sudah kenal kan Q ultimate daya dukung. Menghitung daya dukung itu rumusnya gini, C, NC ditambah P0, NQ ditambah, kalau bentuknya itu segi 4, ya 4 persegi panjang, di sini 0,5 B gamma N gamma. Ya, terus kalau bentuknya itu tadi kan sudah belajar ya, footingnya yang berbentuk lingkaran, berbentuk bujur sangkar, masih ingat kan? Ini yang berbentuk 4 persegi panjang. Kalau berbentuk yang bujur sangkar, ini bukan lagi 1 faktornya, tapi 1,3 CNC tetap ditambah, ini masih 1, P0NG tetap. Nah, di sini bukan lagi 0,5 tapi 0,4 B gamma N gamma. Terus kalau footingnya itu berbentuk lingkaran, di sini juga faktornya 1,3 CNC ditambah masih 1 P0NG ditambah ini bukan 0,4 tapi 0,3 B gamma N gamma. Sudah paham? Halo? Halo? Ya, Bu. Sudah, Bu. Ya, enggak saya pegang. Suara saya bisa jelas enggak? Jelas. Jelas ya. Masa harus pakai headset sih? Jelas banget kok. Oh ya sudah. Oh kadang pegang capek. Oke. Nah jadi kalau kamu tadi udah ngerti ini ya, ngitung daya dukung kalau bentuknya lingkaran, oh ini 1,3 CNC ditambah P0NQ 0,3 B gamma N gamma. Kalau bentuknya bujur sangkar beda lagi. Jadi waktu menentukan daya dukung itu tergantung bentuk ya kalau gitu ya. Iya kan? Iya, Bu. Iya, tergantung bentuk. Terus tergantung kohesi enggak? C itu kohesi. Tergantung kohesi enggak? Halo. Waktu menghitung daya dukung ini, itu tergantung atau dipengaruhi kohesi enggak? Kohesi kan sudah tahu toh, C toh kohesi itu. Iya, Bu. Nah, tergantung kohesi enggak jadinya? Tergantung, Bu. Tergantung B enggak? Tergantung gamma enggak? Gamma itu apa?
berat volume tanah. Tergantung gamma enggak? Nih. Untuk menghitung daya dukung itu tergantung C, iya. Tergantung bentuk fondasi, iya. Tergantung gamma enggak? Enggak, Bu. Ini ada gamma. Ini gamma. Tergantung gamma enggak? Tergantung, Bu. Iya. Nah, untuk menentukan NC, NQ, N gamma itu harus punya V. Jadi harga V-nya berapa? Baru bisa dicari harga NC, NQ, N gamma. Jadi untuk menghitung daya dukung juga tergantung V enggak lo? Bilang. Juga tergantung V enggak? Gantung enggak? Iya, Bu, tergantung. Nah itu sekarang ini. Daya dukung tanah ditentukan oleh jenis fondasi dangkal. Ya tadi kan ada kalau jenis fondasi dangkal yang meliputi bentuk fondasi. Ya kan tadi bujur sangkar, lingkaran ya. Dimensi B tadi kan termasuk dimensi kan? Betul? B tadi kan ada B. Dan kedalaman fondasi. Kemudian ini juga tergantung sifat-sifat tanah di mana fondasi dangkal diletakkan, terutama yang erat kaitannya dengan karakteristik indeks dan karakteristik struktur tanah yang meliputi apa? Gamma, C, dan V. Ya kan benar tadi kan? Waktu menghitung daya dukung kan tergantung gamma, tergantung C, tergantung V. Oke, paham? Benar ini ya? Bisa terima? Bisa, Bu. Nah, sekarang penurunan. Ini ngangetin kembali ya. Refresh ya. Kan ini ada di Mektan 2 ya. Penurunan itu ada dua macam. Ada penurunan seketika dan penurunan konsolidasi. Tadi kan saya tanya, apa yang disebut penurunan seketika? Penurunan yang terjadi akibat sifat elastis tanah. Biasanya ini terjadi besar di tanah apa ya? Penurunan seketika. Ayo, mekanika tanah 2-nya. Tidak jenuh ya, Bu. Tanah secara ini aja global umum, tanah sand atau clay gitu. Play. Play, Bu. Oke, Bu. Apakah clay itu bisa langsung turun seketika? Lempung itu bisa turun seketika? Lempung itu bisakah turun seketika? Coba bandingkan dengan pasir. Pasir itu bisa turun seketika, dibebani bisa ambles langsung gitu? Mana yang bisa turun seketika? Pasir atau lempung? Pasir, Bu. Pasir, Bu. Pasir. Berarti penurunan seketika itu besar pada tanah. Ini settlement lo ya, yang bisa turun seketika. Berarti penurunan seketika itu atau immediate settlement itu besar pada tanah apa tadi yang pasir, jangan terbalik. Justru lempung itu tidak lulus air kan? Iya kan, tidak bisa turun gitu, airnya tidak mudah keluar. Nah ini penurunan konsolidasi yaitu penurunan yang terjadi akibat keluarnya air dari pori-pori tanah. Nah, keluarnya air dari pori-pori tanah disebut peristiwa konsolidasi atau penurunan yang terjadi akibat peristiwa konsolidasi, kan gitu kan? Nah, kalau airnya itu yang tadinya ada di pori-pori itu keluar, nah tadinya ada isinya kan jadi lepet, airnya keluar, kan turun jadinya. Jadi penurunan yang terjadi akibat peristiwa konsolidasi disebut penurunan konsolidasi. Besar pada tanah, apa tadi? Besar pada tanah, besar pada tanah apa? Pasir apa lempung? Pasir. Nah, kok pasir terus toh? Seketika Lempung. pasir, konsolidasi pasir, gimana tuh? Ini, Bu. Lempung. Nah, jadi sekali lagi ya, penurunan seketika besar pada tanah, Pasir. pasir. Penurunan konsolidasi besar pada tanah, Lempung. 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 Nah, itu harus tahu. Sekarang kalau dikasih soal, terus di dalam soal itu dikasih gini, data gitu ya, tanah lempung, datanya C-nya sekian, gamanya sekian.
Nah, berarti kamu ngitungnya memakai rumus menghitung penurunan, memakai rumus apa? Penurunan apa? Seketika atau konsolidasi, Bu. konsolidasi. Nah, itu harus apa? Nanti kalau soalnya di situ ada di gambar pasir gitu ya. Pasir C-nya 0, gamanya berapa gitu ya. Nah, kamu suruh ngitung penurunannya. Berarti kamu harus melihat rumus penurunan apa? Penurunan seketika. Kerak. Iya. Lek kebalik ya wis salah wis. Rumusnya benar tapi penggunaannya enggak tepat gitu. Nah, ini penurunan yang mau saya tunjukkan tadi, penurunan seragam yang penurunannya sama gitu kan. Jadi di ujung A, B, C, D ini turun bareng, turunnya sama besarnya. Maksudnya bareng itu besarnya sama, 2 cm, 2 cm semua kayak gitu. Nah, yang lebih berbahaya, kalau ini kan mungkin turun ambles gitu ya, turun tapi mungkin strukturnya masih di atasnya, enggak roboh. Tapi kalau misalkan tidak sama, nah, itu penurunan tidak seragam. Ini yang membuat strukturnya roboh itu. Nah, kalau seperti ini, mana yang dipakai? ST1 kah atau ST2? Yang berbahaya, jadi pakai yang mana? ST1 apa ST2? ST2 itu yang paling panjang. Jadi, penurunan yang, tadi kan ada ya, penurunan yang terjadi lebih besar daripada, tidak boleh lebih besar daripada yang diizinkan. Nah, ini penurunan yang terjadi itu ada ST1, ada ST2. Nah, yang dipakai di dalam perhitungan itu yang mana? Yang ST1 apa yang ST2? Kan mau dibandingkan dengan penurunan yang diizinkan. Sedangkan yang terjadi itu ada 2, ada ST1, ada ST2. ST1 itu lebih pendek daripada ST2. ST2, Bu. ST2 yang berbahaya. Ya, jadi yang dipakai adalah yang besar, ST2. Nah, yang ini itu menunjukkan kalau saya gambar aja ya. Nih, kalau tadi fondasi itu terletak di daerah yang datar begini. Nih, nih. Nah, gini ya. Berarti ini permukaan tanah, ini dasar fondasi. Ini kedalaman fondasi, DF, deep of foundation. Ini B, lebar. Ya, kalau fondasinya di tanah yang datar begini ini, kan tadi syaratnya stabil gimana? 1, dia tidak terjadi keruntuhan. 2, penurunan yang terjadi tidak lebih daripada yang diizinkan, gitu kan? Ya, iya, halo. Ya, Bu. Ya. Nah, sekarang kalau fondasinya itu ada di tanah miring begini, ikut aja ini. Fondasinya ada di sini di tanah miring gini. Nah, apakah syaratnya dibilang stabil fondasi itu yang masih tetap 2 seperti di tanah datar? Enggak, 3 ya. Jadi tambah 1. Ini satunya tetap 1 syaratnya ya, fondasi itu tidak terjadi keruntuhan, tetap. 2, penurunan yang terjadi tidak lebih daripada yang diizinkan. 3, lereng ini loh. Stabilitas lereng itu harus aman, jadi safety faktornya ini harus aman. Ya, itu syaratnya. Harus ada kestabilan lereng ini. Paham? Nah, kamu kan sudah belajar mencari safety factor pada stabilitas lereng. Pada lereng-lereng. Ya, sudah kan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, itu dipakainya di sini. Dipakai kapan? Nah, itu kalau fondasinya berdiri di tanah yang miring seperti ini, lereng-lereng, maka syaratnya tidak hanya 2 seperti di tanah datar, ditambah 1 lagi yaitu apa? Kestabilan lereng ini safety factor daripada slope stability. Tuh. Nah, ini ceritanya. Apabila fondasi terletak pada satu lereng, maka tinjauannya perlu diperluas, ditambah 1 lagi ya. Kriteria stabilitas dalam perencanaan fondasi perlu ditambah 1 lagi, itu apa? Memenuhi harga keamanan tertentu terhadap kemungkinan longsornya talut. Ini kan tinjauan kemiringan talut. Faktor aman dari kestabilan lereng itu gitu, ditambah 1 lagi. Terus
kapasitas, ini yang sudah saya jelaskan tadi kan ya. Satu itu tetap tidak terjadi keruntuhan, yaitu kapasitas daya dukungnya ya harus lebih besar kan. Dari tegangan kontaknya, penurunan terjadi tidak boleh lebih daripada diizinkan, ditambah lagi kestabilan lereng itu, gitu. Struktur seluruhnya harus stabil, arah vertikal, horizontal, dan juga terhadap guling. Nah sekarang keruntuhan fondasi. Keruntuhan fondasi itu ada 3 macam, keruntuhan geser umum, keruntuhan geser lokal, dan penetrasi. Keruntuhan geser umum atau general shear failure, keruntuhan geser lokal atau local shear failure, keruntuhan penetrasi atau penetration failure, atau punching shear failure. Apa yang disebut dengan keruntuhan geser umum? Ini bentuk keruntuhannya. Untuk keruntuhan geser umum itu seperti ini, dan dia terjadi pada tanah padat ya, karena tanahnya itu padat. Kalau dibebani, ini fondasi ya, fondasi yang menerima beban. Fondasi menerima beban ditaruh atau ditanam di dalam tanah, kan pasti dia ada tekanan kan tanah ini kan. Nah fondasi ini kan juga mencari tempat kan, sehingga muncul segitiga baji ini ya. Tanah yang di segitiga baji ini akan mendorong, kan dia mencari tempat, saking padatnya didesek gitu ya, mendorong ke daerah B. Kemudian mendorong lagi dia ke daerah C, dan B dan C terus mendorong lagi sampai menggelembung di atas muka tanah, saking padatnya tanah. Itu. Bisa mengerti ini? Halo, bisa dibayangkan, bisa mengerti enggak? Zona A menekan zona B, zona ini nih, di segitiga baji ini, menekan B. Dan kemudian zona A dan B menekan zona C. Pada saat tekanan pada bagian C terlampaui, maka akan terjadi pergerakan tanah yang menyebabkan menggelembung di atas tanah itu karena tanahnya itu padat. Tapi kalau tanahnya lunak, kira-kira bisa menggelembung enggak? Kalau tanahnya itu banyak rongga-rongganya, bisa menggelembung enggak di atas? Tidak, Bu. Tidak. Enggak. Nah itu makanya kalau ada yang naik ke atas tanah tapi tidak menggelembung sebesar yang pada geser umum ini. Keruntuhan geser umum itu terjadi seperti ini bentuknya karena tanahnya padat atau ini V-nya lebih besar 36. Jadi kamu kalau melihat data tanah, V-nya berapa? 40. Berarti kemungkinan dia akan terjadi keruntuhan geser apa? 40. V-nya 40. Jadi kemungkinan dia akan terjadi keruntuhan geser Umum. Ini tipe keruntuhan geser umum terjadi pada kondisi relatif dangkal yang terletak pada pasir padat, tanah yang padat ya, karena saking padatnya gitu. Misalkan dibayangkan gitu ya. Beras ditaruh gelas gitu, gelas dipenuhin dengan beras, padat kan ya. Terus kamu masukkan benda kayak fondasi ditanam gitu, kamu masukkan benda ke dalam beras itu, ada yang tumpah enggak? Kalau itu padat, ada yang tumpah enggak itu berasnya itu keluar dari gelas tadi? Ada yang tumpah enggak? Ada, Bu. Nah, kenapa? Karena saking padatnya kan dia dikasih beban dari atas yang mau masuk itu kan dia mencari tempat. Begitu pula tanah tadi juga gitu. Ada fondasi kan masuk ke dalam tanah, tanahnya padat. Sehingga dia menggeser-geser gitu tadi. Tanah di segitiga baji tadi dorong ke B, geser gitu. B dorong C, BC dorong sampai metuntung gitu. Ya kalau tanah enggak luber ya, enggak tumpah ya. Kalau beras tadi tumpah. Kalau tanah kan sampai menggelembung di permukaan tanah. Jadi bisa bayangkan ya. Paham ya? Halo? Paham ya? Oke, itu ya. Kenapa seperti itu keruntuhan geser umum ya. Dan kalau dilihat di parameternya diingat ini. Kalau parameter tanah V-nya lebih besar 36, pasti dia cenderung akan terjadi keruntuhan geser umum. Nah sebaliknya keruntuhan geser lokal ya bentuknya itu mirip-mirip tapi tidak separah yang padat tadi, pada tanah padat tadi. Ini kan tanahnya masih ada rongga-rongganya, lunak gitu. Jadi kalau
kalau kamu apa ya? Ya itu tadi kalau beras itu enggak full, enggak padat. Kan masih ada tempat dia masuk. Nah, itu. Makanya tidak terjadi gelembung itu setinggi yang keruntuhan geser umum yang pada tanah padat. Nah, berarti ini keruntuhan geser lokal itu terjadi pada tanah yang tidak padat atau lunak. Tipe keruntuhan hampir sama dengan keruntuhan geser umum, namun bidang runtuh yang terbentuk tidak sampai mencapai permukaan tanah. Ya tadi kenapa? Lawang lunak tanahnya. Tipe lokal ini terjadi pada tanah lunak atau kira-kira mempunyai V parameternya ya. Kecil aja, lebih kecil dari 29. Jadi kamu bisa lihat dari parameter tanah ini, berapa sih? Kalau V-nya 25 terjadi apa? Keruntuhan geser umum atau keruntuhan geser lokal? Kalau Geser V-nya lokal. ya, jadi dilihat dari situ. Ya. Terus keruntuhan penetrasi, nah itu enggak terjadi seperti yang general silver sama local silver ya. Keruntuhan geser tanah tidak terjadi akibat bebannya. Fondasi hanya menembus dan menekan tanah ke samping yang menyebabkan pemampatan tanah di dekat fondasi. Cuman gini aja. Enggak terjadi seperti yang keruntuhan geser umum sama geser lokal gitu. Ini apa lagi? Ini pembuktian rumus nih ya. Oke, membuktikan rumus kapasitas daya dukung tersaki. Oke, nanti akan ketemu keruntuhan geser umum dan keruntuhan geser lokal itu pada saat menghitung daya dukung fondasi. Nah, daya dukung fondasi itu macam-macam ya. Yang menemukan tuh penelitinya macam-macam. Yang kita pelajari pertama ini Tersaki dulu. Jadi daya dukung menurut Tersaki itu. Gimana tuh? Ini menurut Tersaki bentuk keruntuhannya itu seperti ini. Diperhatikan bentuk keruntuhan Tersaki itu hanya sampai di dasar fondasi, tidak sampai ke permukaan tanah, ya kan? Ini loh, sampai di sini aja kan? Ini bentuk keruntuhannya. Ya, segitiga baji, lengkungan yang B tadi, terus C tadi. Nah itu kalau Tersaki itu sampai dasar fondasi aja, tidak sampai ke permukaan tanah. Nah sedangkan permukaan tanah sampai ke dasar fondasi itu disebutnya DF kan, ya kan? Berarti kalau Tersaki itu runtuhnya itu hanya sampai di dasar fondasi, berarti kan tidak meliputi DF ya. DF kan di atas dasar fondasi. Sehingga nanti rumus-rumus Tersaki itu tidak akan pernah ada ketemu DF. Rumus Tersaki itu tidak melibatkan DF, tidak mencakup faktor DF itu. Kenapa? Nah karena keruntuhannya itu hanya sampai dasar fondasi aja, tidak meliputi DF. DF kan di atasnya lagi. Beda Meyerhof. Kalau Meyerhof keruntuhannya sampai muka tanah, sampai di sini. Nah kalau sampai muka tanah kan berarti meliputi DF. DF itu kan dari muka tanah sampai dasar fondasi. Sehingga di dalam menghitung daya dukung fondasi menurut Meyerhof nanti pasti akan ada faktor DF. Kalau ditanya, kok Tersaki dengan metode apapun itu nggak pernah ada ya faktor DF-nya ya kalau menghitung daya dukung. Ya karena ini, karena model keruntuhannya menurut Tersaki, menurut dia itu hanya sampai sini aja. Jadi dia tidak mencantumkan melibatkan faktor DF. Oke? Analisa Tersaki ya kan, berangkat dari tegangan sama dengan paper A ya. Nih, zone 1 keruntuhan Tersaki. Ini kita mau buktikan rumus daya dukung tadi yang saya tulis tadi ya. Itu dibuktikan dari mana asalnya gitu. Gampang aja. Sigma vertikal sama dengan 0 gitu loh. Jadi arah beban yang ke bawah sama dengan beban yang arah atas kan gitu ya. Nah kita tengoknya adalah di segitiga baji itu. Ya, tadi kan sudah tahu kan segitiga baji itu.
Nih kita gambar yang persis di bawah fondasi itu kan yang segitiga baji, kita tengok sebelah kanan aja, separuh gitu. Jadi nanti sudah ketemu tinggal di 2 kali lipatkan kan kanan kiri udah ketemu ABC gitu. Ya paham ya? Halo? 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 Lu pada kemana? Halo Bu. Ya, sekarang kita perlu mencari tingginya ini. Kan kita mau tengok yang segitiga baji yang separuh ya, yang sebelah kanan aja. Ya, ini sudah tahu panjangnya setengah B. Terus CB masih dicari. Sudutnya ini disebutnya V. Ya. Sudut V atau sama besar dengan beta. Nah, sekarang kalau sudah tahu ini setengah B, ini sudut beta, ini berapa tingginya? Katakan namanya X. Berapa tingginya? Tadi kan gini ya. Ini gini aja sama ya, sama beta kan sama. Ini setengah B. Gitu. Ini tingginya berapa? Tak kasih nama X. Mencari X bagaimana? Kalau pakai tangan V sama dengan tangan V sama dengan X per 0,5 B. tangan V iya X per 0,5 B. Berarti X sama dengan Tangan V kali 0,5 B. iya. Tangan V kali 0,5 B. Tuh, ini mengganggu. Sehingga ya kan? Benar ya? Ini X tadi yang ini setengah B kali ini kali ya, bukan sama dengan kali tangan V. Udah tahu ya ini panjangnya ya. Jadi nanti kalau ngitung luas ini bisa ya, luas ya setengah alat sekali tinggi. Oke. Terus gaya ke bawah. Yang merupakan gaya ke bawah apa? Tadi ya sigma vertikal sama dengan 0, gaya ke bawah sama dengan gaya ke atas. Gaya ke bawahnya itu apa? Gaya ke bawahnya ya beban sama segitiga baji tadi. Ya. Gaya ke bawahnya ini kan fondasi terima beban. Ya kan? Nah, ini bebannya. Ya kan? Segitiga bajinya ini. Itu gaya ke bawahnya itu ini. Beban plus segitiga baji. Beratnya maksudnya ya, berat segitiga baji. Nah, nanti gaya ke atasnya mana? Yang merah-merah ini C sepanjang CB sama PP. Loh, kan enggak vertikal, Bu. Ya divertikalkan. Sekarang ini divertikalkan, komponenkan yang vertikal. Jadi dirubah. Tadi kan begini ya, nanti akan ini kan B ya. Nanti akan dirubah gini berapa yang vertikal? Kalikan apa nih? Di depan sudut berarti sin ya. Ini dikalikan sin ya. Dikalikan sin, kalau yang ini, kalau yang horizontal ini dikalikan cos berarti ya. Itu. Begitu pula yang PP. PP tadi kan gini toh. Kan belum vertikal Bu, ya berarti ubah menjadi yang vertikal dan horizontal gitu. Paham ya maksudnya? Halo? Paham. Nah ini bebannya itu sama dengan Q ultimate, ya daya dukung ultimate kalikan lebarnya, itu bebannya. Sedangkan berat segitiga baji itu luas kalikan gamma. Luas segitiga baji tadi gimana? Setengah alas kali tinggi gitu kan. Setengah alasnya setengah B kali tingginya tadi kan berapa? Setengah B, ini belum ada setengahnya kenapa? Dikalikan 2 kan. Tangan V kalikan gamma. Dikalikan 2 kenapa? Kanan kiri. Paham enggak? Segitiga baji. Kan kita tengoknya tadi di sebelah sini. Nah, kalau ini juga kan berarti 2 kali luasnya ini berapa?
Kalau mencari berat itu luas kali gamma. Nah, luasnya sendiri berapa? Setengah kali alas, setengah B, kali tingginya berapa tadi? Hei, tingginya tadi berapa? Setengah B kali tangan V. Nah, ini 2 kali setengah, 1. Setengah kali setengah, 1/4. 1/4 B sama B kuadrat. Tangan V. Kalikan gamma. Ini kan, kalikan gamma itu kan baru luasan. Jadi, ini luasnya ini kan. 1/4 B kuadrat tangan V. Kalau beratnya ya 1/4 B kuadrat tangan V ini dikalikan dengan gamma. Sudah paham? Halo? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Gaya ke bawah sudah ya. Sekarang gaya ke atas. Ini sama. Gaya ke atas. Nah, gaya ke atasnya sekarang kalau tadi kita butuh yang di sini. Tadi butuh yang di sini ya. Ya ini ya setengah B kurang ini setengah B tangan V. Sekarang kita butuh panjangnya CB. Berarti cari dong panjang CB berapa panjang CB. Panjang CB berapa? Ini gini. Ting 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 ini V. Ini C, ini B. Ini setengah B. Ayo mencari panjangnya CB bagaimana? Pakai apa? Cos V sama dengan cos V sama dengan pada kemana ini anak D? 0,5 B Ya, per CB. 0,5 B dibagi CB. Berarti CB sama dengan Cos V dikali 0,5 B, Bu. Loh. CB-nya di bawah kok. 0,5 B per cos V. Cos V, Bu. Dibagi cos. Gitu. CB 0,5 B. Nah, benar kan? 0,5 B dibagi cos V. Paham sampai sini? Ya kan? CB-nya dapat. CB-nya dapat. Berarti itu panjang CB ya. Berarti yang merupakan beban ke gaya ke atasnya tadi kan C. C-nya itu kan bekerja sepanjang CB. Berarti berapa dong? Ya C kalikan panjangnya CB. C kalikan ini. CB kali setengah B per cos V. Itu kan masih arah ke sana. Tapi kalau sudah divertikalkan sungguh-sungguh, harus dikalikan apa tadi? Sin apa cos? Sin. Ya. Oke. Di gaya ke atasnya sudah tahu kan? PP sama C sepanjang AC dan BC kanan kiri kan? Nah ini panjang AC atau BC-nya kan sudah barusan dicari setengah B per cos V itu. Jadi, nah ini komponen vertikalnya C dikalikan panjangnya CB ini setengah B per cos V divertikalkan dikalikan sin sehingga menjadi sin cos ini kan tangan. Sudah paham ini ya? Ya, persamaan keseimbangannya berarti vertikal ke atas ini Q ultimate kali B beban ditambah berat segitiga baji sama dengan 2 PP ya ditambah ini di 2 kali lipatkan kanan kiri toh segitiga bajinya tadi kan kita baru tengok yang sebelah kanan jadi 2 kali ini adalah yang ke atas. Oke. Kemudian PU sama dengan Q ultimate kali B pindah ruas ya 0,25 itu pindah ruas ke kanan berarti kan minus. Ya, ini tetap 2 PP, ini tetap 2 kali setengah kan 1. Nah, terus kemudian, nah PP-nya, tadi kan ada PP kan, PP-nya itu diubah menjadi ini. PP itu dapat diurai menjadi PP gamma, PPC, PPG. Jadi PP itu sama dengan PPC tambah PPG tambah PP gamma. Jadi yang rumus ini tadi,
Nah ini yang ada PP ini, ya ini 2 PP ini, PP-nya diganti ini, diganti PPC, PPQ, PP gamma. Sehingga menjadi persamaannya seperti ini. Q ultimate kali B sama dengan 2 kali PP ini, ditambahnya tetap kan yang tadi. Kemudian Q ultimate kali B sama dengan ini dikaliin ya. 2 PPC taruh di sini belakang. 2 kali PPQ ini. 2 kali PP gamma yang ini. Yang seperempat ini di sini. Yang BC itu di sini. Oke. Nah, apabila yang disebut ini loh, 2 PP gamma min 2 seperempat ini, itu disebutnya setengah gamma B kuadrat N gamma. Berarti ini diganti ya. Diganti ini. Kemudian yang 2 PP ini, 2 PPC ini tambah ini, itu sama dengan BCNC. Berarti ini ganti BCNC. Ini tetap. Berarti menjadi, nah, CNC P0 ya, gamma kali DF itu kan P0 ya. Tekanan overburden kali NQ ditambah setengah gamma B N gamma. NC, NQ, N gamma itu faktor kapasitas daya dukung ini loh. NC, NQ, N gamma faktor kapasitas daya dukung fondasi. Efektif overburden Q atau P0 yaitu DF kali gamma. Ini ngulangi ya, dimakan 2. Ya, rumus ini setengah tadi itu kalau bentuknya apa? Ini kan rumus Tersaki yang tadi ya. Nah, berarti sudah terbukti rumus Tersaki yang kalau belakangnya setengah tadi itu untuk bentuk apa tadi? 0,5. Kalau bentuknya apa? Berbentuk apa? Oh, Persegi, Bu. 4 persegi panjang atau menerus. Nih, menerus. Kalau bujur sangkar 0,4, di sini 1,3. Kalau lingkaran 0,3. 0,3 di sini 1,3. Gitu. Udah ketemu. Nah, untuk mencari kalau C kan harga kohesi itu kan dari laboratorium. P0 atau Q itu kan DF kali gamma tadi ya. Terus B lebar fondasinya berapa, gamma juga data dari laboratorium. Nah, mencari harga faktor kapasitas daya dukung NC, NQ, N gamma itu bisa dicari dengan rumus ini NC ya, di sini ada faktor A, ini A-nya, NQ ini NQ-nya, kemudian N gamma, ini N gammanya. Atau ya selain mencari dengan rumus itu, bisa dengan, ini kelewatan. Bisa dengan ini tabel. Ya, jika terjadi keruntuhan geser umum, berarti kamu lihatnya harga NC, NQ, N gamma di sini. Nah kan, mencari NC, NQ, N gamma itu berdasarkan harga V kan. Misalkan V-nya 20, berarti terjadi keruntuhan geser umum misalkan ya. Kalau V-nya 20 terjadi keruntuhan geser apa ya? Geser lokal, Bu. Lokal, karena lebih kecil dari 29 ya. Berarti NC-nya berapa? 11,8. NQ-nya 3,9. N gammanya 1,7. Kalau lokal itu ada tanda aksen ya. NC aksen, NQ aksen, N gamma aksen. Gitu. Nah sekarang kalau V-nya itu 40. Terjadi keruntuhan geser apa ya? Geser umum. Geser umum. Berarti NC-nya berapa? 95,7. Iya, NQ-nya ini. N gammanya ini. Gitu. Jadi bisa dengan rumus yang di depan tadi atau bisa pakai tabel ini, paham ya? Nah, tadi kan ada belajar keruntuhan geser umum, keruntuhan geser lokal di sini penggunaannya. Sudah paham? Halo? Paham, Bu. Satu lagi, kamu bisa lihat pakai chart, sama saja. Ya hasil dari ini itu didigitasi menjadi ini, sama saja. Enak ya kalau dari sini bisa diinterpolasi lagi. Tapi kalau dari chart ini ya diperhatikan kalau keruntuhan geser umum itu yang tanda yang ini yang lurus ya. Kalau yang patah-patah, yang maya ini, yang patah-patah itu yang untuk keruntuhan geser lokal. Jadi kembali, misalkan V-nya 20, V-nya 20, terjadi
keruntuhan geser apa? Ini ya, V-nya 20. Berarti terjadi keruntuhan geser apa? Lokal. Jadi berapa NC aksennya? NC aksennya berapa? Ini tarik ke kanan sampai potong NC aksen. Ini kan yang patah-patah ini. Bawa ke bawah. Nah itu berapa harganya? 12. Hampir 10. Oh ya, gitu. Nah itu tadi NC aksen. Untuk tetap 20. NQ aksennya berapa? Ini bawa ke kanan sampai motong NQ aksen. Bawa ke bawah. Ini berapa harganya? Gitu. Begitu juga kalau geser lokal. Misalkan jangan 40. 30 berapa ya? Tadi itu 36 ya. 37, ini 35, 36, 37. Ya. Berapa harga NC? Pas ya di sini ya. Harga NC-nya pas 0. Kalau harga NQ-nya ya ini ditarik sampai ke Q, bawa ke bawah. Bukan 0 sih, ini 60 berarti 70 loh. NC-nya 65. Oh ya, 65 separuhnya. Itu kalau di bawah ini 60 berarti ya 65. Kemudian NQ-nya ya ini bawa ke kanan, potong NQ, bawa ke bawah ini berapa kayak gitu. Udah ya, cara bacanya tahu ya? Tahu. Oh. Nah, ada satu lagi yang terlewat tadi ya. Kan kita udah punya rumus yang menerus lingkaran, bujur sangkar. Ada satu lagi yang 4 persegi panjang. Nih, Q ultimate dia nggak 1 atau 1,3 gitu kan, tapi ini kalikan CNC kalikan 1 ditambah 0,3 kali B per L. Ini P0 LG-nya selalu tetap, setengah B gamma N gamma. Nah ini faktornya adalah 1 min 0,2 B per L. Kalau tadi kan 0,5 atau 0,4, 0,3. Nah ini dikalikan. Ada faktor pengali ini. Tapi untuk yang setengah ini. Ya, paham ya? Oke, sampai situ. Ada yang ditanyakan? Selesai sampai pembuktian rumus Tersaki. Waktunya mau habis. Mungkin masih nutut ya, sedikit lagi ya. Ini apa? Kok ada tangan V aksen sama dengan 2/3 tangan V atau C aksen sama dengan 2/3 C. Ini korelasi antara harga. Kalau ada tanda aksen tadi itu menunjukkan keruntuhan geser apa? Geser Lokal. Nah, berarti ini ada korelasi antara keruntuhan geser lokal dan keruntuhan geser umum. Jadi maksudnya begini. Kalau lihat. Ini ya. V-nya itu 25. Kan keruntuhan geser lokal toh. Berarti NC-nya itu adalah ini kan 14,8 kita ngelihat di lokal, 5,6 sama 3,2. Itu kalau kita ngelihat di lokal. Bisa loh kita itu nggak lihat di lokal, lihatnya di keruntuhan geser umum, tetapi ini harus dikonversi dulu yang 25 ini. 25 tadi kan tuh V aksen. Ya kan, V aksen untuk ke sini kan. Nah kalau pakai keruntuhan geser umum 25 itu dikorelasikan dulu menjadi berapa V. Nah itu rumusnya ini. Tangen V aksen sama dengan 2/3 V. Berarti V kan bisa dicari kan? Iya kan? Tangen V aksen, tangen 25 itu sama dengan 2/3 tangen V. Berarti V sama dengan berapa? Ngerti? Halo? Paham enggak? Halo? Ngerti enggak ini? Halo? Boleh diulang Ibu? Maksudnya itu gini. Kalau kita itu misalkan V-nya 25. Ya. Terjadi keruntuhan geser apa ya? Lokal. Berarti kita harus memakai tabel lokal kan? Iya Bu. Ya. Berarti gimana? 25, NC-nya adalah 14,8, NQ-nya adalah 5,6, N gamma-nya adalah gamma aksen ya, semua aksen 3,2.
Misalkan aku itu ndak pakai lokal, tabelnya ketinggalan sing lokal ini. Gitu ya. Misalkan tabelnya ketinggalan. Nggak ada. Gitu. Yang ada ini keruntuhan geser umum. Maksudnya itu bisa dicari menggunakan tabel geser umum. Tetapi ini fee-nya juga harus dikonversi dulu. Fee 25 ini kan fee aksen untuk geser lokal. Ya kan? Nah sekarang kita nggak menggunakan tabel lokal, mau menggunakan tabel geser umum. Berarti fee aksen yang 25 itu harus dikorelasikan dulu, diubah dulu menjadi fee. Ngerti ya? Ngerti, Bu. Ibu. Nah, merubahnya gimana? 25 fee aksen itu menjadi fee-nya itu berapa? Merubahnya gimana? Pakai rumus ini. Ada rumus tangen fee aksen sama dengan 2/3 fee. Berarti kalau fee aksennya tadi misalkan 25, tangen 25 sama dengan 2/3 tangen fee. Berarti fee-nya kan bisa dicari berapa hasilnya. Paham? Paham, Bu. Nah, hasil yang ketemu tadi, misalkan ketemu hasilnya berapa? Hasilnya misalkan 18 gitu ya. Ya di sini 18 itu interpolasi antara 15 dan 20 kan ada di sini. Berarti keruntuhan gesernya berapa? Ya ini di sini berapa? Nah, pasti harganya akan sama dengan ini. Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Nah, gitu. Jadi maksudnya emang ditanyakan keruntuhan geser lokal. Aku bisa loh menggunakan tabel geser umum gitu. Sebaliknya juga gitu. Ditanyakan keruntuhan geser umum, saya bisa loh memanfaatkan atau menggunakan tabel geser lokal. Tapi jangan lupa ini dikonversi dulu fee-nya. Fee-nya enggak tetap. Fee-nya enggak sama. Oke, paham? Paham ya? Paham, Bu. Ya, itu maksudnya konversi itu. Menggunakan tabel lain ya berarti harus dikonversi dulu fee sama fee aksennya. Begitu juga harga C-nya itu ada korelasinya. C aksen ini kan berarti untuk geser umum. Untuk geser lokal itu sama dengan 2/3 dari C untuk geser umum gitu loh. Jadi kalau C-nya di sini C-nya ini misalkan 3 gitu ya. 3 untuk keruntuhan geser lokal gitu. Berarti untuk keruntuhan geser umumnya kohesinya berapa? Bukan 3 dong. Ya ini C aksen sama dengan 2/3 kali 3. Oke. Paham? Nah ini C kan untuk keruntuhan geser umum ya. Kalau dirubah lokal kan jadi 2/3 C. Nah ini NC aksen semua itu kan berarti keruntuhan geser lokal. Ini itu kan ini kan arkus tangen tuh dari rumus ini tadi toh. Tangen V aksen sama dengan 2/3 tangen V, berarti V aksen sama dengan arkus tangen 2/3 tangen V. Nih, V aksen arkus tangen 2/3 tangen V. Jadi dari rumus yang di depan tadi. Selesai sudah? Cukup? Ada yang ditanyakan? Berarti lanjut kemana ya? Ditulis nanti ya. Masuknya minggu depan. Faktor gesekan dinding. Ini tadi friksi udah. Sampai sini aja. Pengaruh muka air tanah pada kapasitas daya dukung. Jadi kamu tulis di grup ketua kelas, taruh di grup D. Artinya itu minggu depan kita ketemu itu D itu masuk di sini, berhentinya di sini. Karena masing-masing kelas tidak sama. Kemarin anak A itu belum selesai sampai yang depannya ini belum selesai. Itu jadi masing-masing kelas itu berhentinya beda, tergantung kecepatan kelas. Kalau kelasnya pinter cepet ya. Ya ininya ya materinya juga dapat banyak gitu. Jadi tolong ditulis ya, ketua kelas di grup tulis saja
Pengaruh muka, maksudnya pertemuan yang akan datang, pengaruh muka air tanah pada kapasitas daya dukung. Udah sampai sini, ada yang ditanyakan? Tak foto, tak screenshot, ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Ntar ya, tak screenshot dulu. Mana sih? Screenshot. Zoom. (33 partisipan. Ntar ya. Sudah. Dan kalau nggak ada yang ditanyakan sampai sini dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Sudah ditulis itu tadi? Ini sudah ditulis pengaruh muka. Oh, atau di foto ya? Halo. Ya Bu, Ya sudah. Bu. Ya Bu, foto aja Bu. Ya wes, kalau saya mungkin bisa lihat foto print screen ya. Print screen, coba sih. Kalau sudah ya udahlah repot. Ya wes, sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Siang Bu. Siang. Bu. Terima kasih Bu. Siang Bu, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Yo, sama-sama.